warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Dwi Aryani dengan NIM 226121168 dari kelas 5E, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Adab dan Bahasa. Jadi hari ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudli. Untuk pertanyaannya, pertanyaan pertama, sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Jadi yang pertama ada tasawuf akhlaki, yang mana berfokus pada pembentukan akhlak mulia dan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Yaitu tokohnya ada Imam Al-Ghazali dan Al-Khusairi. Konsepnya pengendalian hawa nafsu, zuhud, sabar, syukur, dan tawakal. Yang kedua ada tasawuf amali, yang mana ini menekankan pada praktek ibadah khusus seperti berzikir, sholat malam, dan wirid. Tokohnya ada yang pertama ada Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Konsepnya ada zuhud, cinta kepada Allah atau mahabbah. Terus yang ketiga ada tasawuf falsafi, yang mana ini menyelaraskan konsep tasawuf dengan filsafat dan juga membahas hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tokohnya ada Ibnu Arabi, terus ada Al-Halaj, dan terakhir ada Al-Jili. Dan konsepnya itu wahdatul wujud atau kesatuan wujud, terus ada hulul dan ittihad. Terus pertanyaan nomor 2, menurut Syekh Zuhnun Al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam, sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang pertama ada taubat awam, yang mana taubat ini dari dosa lahiriah seperti perbuatan buruk yang tampak. Terus yang kedua ada taubat khawas, yang mana taubat dari dosa batin seperti sifat sombong, ria, atau hasad. Dan yang ketiga ada taubat khawasil khawas, yang mana taubat dari pertaubatan hati kepada selain Allah. Taubat ini mencerminkan dan pengabdian penuh kepada Allah. Pertanyaan ketiga, jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat disertai contohnya. Jadi yang pertama syariat. Syariat sendiri adalah hukum-hukum lahiriah dalam agama seperti sholat, puasa, zakat. Terus contohnya ada menunaikan sholat 5 waktu sesuai rukun. Terus yang kedua ada tarikat. Tarikat sendiri adalah jalan spiritual menuju Allah dengan menjalankan zikir, wirid, atau bimbingan guru. Contohnya bergabung dengan tarekat tertentu untuk membiasakan zikir rutin. Terus yang ketiga ada hakikat, yang artinya memahami hakikat hubungan antara manusia dan Allah melampaui aspek lahiriah batin. Contohnya, menyadari bahwa sholat bukan hanya sekadar gerakan tetapi media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang terakhir ada ma'rifat, yang artinya pengetahuan mendalam tentang Allah melalui penyaksian langsung atau syuhud. Contohnya, merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pertanyaan nomor 4, sebutkan dan jelaskan tanda mahabbah ilahiyah. Jadi ada 10. Yang pertama, senantiasa mengingat Allah dalam hati dan lisan. Yang kedua ada merasa nikmat dalam beribadah. Yang ketiga, mendahulukan keridhaan Allah daripada kepentingan dunia. Yang keempat, meninggalkan segala dosa kecil maupun besar. Yang kelima, ada bersabar dalam cobaan dan bersyukur dalam nikmat. Yang keenam, ada mencintai apa yang Allah cintai. Yang ketujuh adalah membenci apa yang Allah benci. Yang kedelapan, berteman dengan orang-orang yang saleh. Yang kesembilan, takut kehilangan hubungan dengan Allah. Yang ke-10, senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya. Terus pertanyaan terakhir, jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahda al-syuhud, wahda al-wujud, hulul, dan ittihad, serta dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Yang pertama ada wahda al-syuhud, yang mana kesatuan penyaksian. Jadi hamba melihat keberadaan Allah melalui ciptaannya tanpa meniadakan
eksistensi makhluk. Contohnya, melihat pemandangan alam sebagai bukti kebesaran Allah. Terus yang kedua ada wahda al-wujud, kesatuan wujud. Jadi, segala sesuatu dianggap sebagai manifestasi dari wujud Allah. Analoginya, cahaya matahari yang memantulkan berbagai warna tetapi tetap bersumber dari satu matahari. Selanjutnya ada hulul atau Allah bersemayam dalam diri manusia tertentu. Ini sering dianggap kontroversial. Contohnya, Al-Hallaj yang mengatakan ana al-haq atau aku adalah kebenaran. Terus yang selanjutnya ada ittihad, yang mana ini penyatuan antara manusia dan Allah dalam kesadaran spiritual yang tinggi. Contohnya, sebuah tetes air laut yang menyatu kembali ke laut. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.